Halo, ketemu lagi dengan Cryptobus Republic. Sudah cukup lama ya nggak update, kayaknya nggak ini ya. Biasalah sibuk dari sebelum Agustusan sampai sekarang. Biasa ada acara lingkungan sehingga menyita waktu dan tidak update soal kripto selain lewat tulisan di community. Kalian bisa ngeliat channel saya di community, sesekali menulis lah seperti itu. Nah, sekarang mungkin bukan mengulas tentang kripto ataupun saham ataupun forex, tetapi mungkin akan melihat fenomena UMKM lah, sama di bagian financial juga gitu ya. Kita bisa melihat berita terhadap hari ini, mungkin yang mana orang-orang yang berjualan di Tanah Abang itu berteriak. Jadi mereka itu sepi, mereka merasa kalah dengan online, terutama di TikTok. Nah, kebetulan Kementerian Perdagangan, kementerian ini turun tangan sampai turun ke pasar dan melihat langsung bagaimana kondisi pasar Tanah Abang. Sebetulnya kalau kita lihat fenomena ini sudah terjadi lama guys, mulai dari Glodok waktu itu. Kalau kalian yang biasa belanja di Glodok, saya kebetulan adalah orang teknik yang suka beli barang-barang elektronik di Glodok, spare part dan lain-lain. Itu merasa nih ada perubahan sudah cukup lama, yang mana Glodok tidak seperti dulu. Ada perubahan. Itu mulai dari sana, kemudian ke Blok M, kemudian ke ITC, kemudian ke Mangga 2, ke Blok M, sampai sekarang Tanah Abang, yang mana itu adalah pasar trade center terbesar gitu ya. Pada akhirnya teriak juga. Terakhir juga di Taman Puring. Kebanyakan mereka merasa kalah dengan pasar online atau e-commerce, terutama di akhir-akhir ini TikTok menjadi penyebabnya, karena mereka merasa kalah dengan artis yang melakukan jualan. Artis TikTok gitu maksudnya. Artis TikTok nyambi menjadi jualan, yang mana itu bukan barang dia juga gitu ya. Jadi mereka merasa kalah. Kalau e-commerce kan memang mereka juga masuk ke Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain. Mereka masuk seperti UMKM lainnya. Tapi begitu ke TikTok, mereka merasa kalah karena memang kebanyakan mereka adalah bukan UMKM. Tapi apapun itu, mereka adalah orang-orang yang juga mencari peluang dengan menjual sesuatu yang ada di TikTok. Nggak ada salahnya juga. Yang sebetulnya agak salah sedikit adalah yang mana barang yang mereka jual sangat murah sekali dibanding harga pasar. Artinya sekilas kurang fair. Kebanyakan kita bilang kan mereka tidak sewa toko, nggak sewa ini dan itu. Betul, tetapi bukan itu masalah utamanya. Yang mana sebetulnya produk yang mereka jual adalah produk-produk impor, produk-produk dari Cina, yang mana betul-betul mereka afiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang mereka hanya memanfaatkan jasanya aja, yang mana pada akhirnya toko-toko fisik ini kalah bersaing. Mungkin mereka masih mampu bersaing dengan e-commerce yang memang betul-betul e-commerce. E-commerce itu memang toko online gitu ya, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Mereka betul-betul UMKM, mereka betul-betul pengusaha. Mereka bersaing sesama pengusaha. Tapi begitu ke TikTok, persaingnya sudah berubah, sudah lain. Artinya TikTok ini punya algoritma menyasar secara langsung. Jadi misalkan saya nontonnya apa, sukanya apa, maka yang akan masuk langsung ke saya, ditawarkan barang adalah sesuai dengan kesukaan saya. Artinya langsung direct ke saya gitu ya. Beda dengan e-commerce yang mana saya itu membeli sesuatu, memang menuju ke sana, nyari barangnya, pilih, tidak ditujukan kepada saya. Kalau TikTok memang betul-betul ditujukan.
TikTok itu seperti mall yang kita cuma jalan-jalan ngeliat hiburan, roll. Begitu karena saya suka, akhirnya saya klik. Seperti itu. Jadi datang ada hiburan, karena TikTok adalah untuk hiburan, media sosial. Tapi di sisi lain, saya ditampilkan iklan yang mana itu yang saya sukai, sehingga disitulah saya membeli. Ya seperti itu bedanya. Kalau e-commerce betul-betul saya datang ke pasar, saya milih barangnya, bersaing di sana gitu ya. Jadi kita betul-betul membeli sesuai yang memang kita tuju. Itu perbedaan, makanya TikTok dianggap merusak pasar UMKM. Seperti itu yang mereka rasakan seperti itu. Nah, kemudian banyak orang juga kadang-kadang menyalahkan UMKM juga ya gitu ya. Kenapa kalian nggak online saja? Kenapa nggak ikut dunia online? Kenapa nggak ikut teknologi? Kenapa nggak A, B, C, dan Z lah seperti itu? Sebetulnya hal ini sudah terjadi bertahun-tahun dulu. Kalau saya lihat, seandainya kalian melihat itu Facebook saya dari dulu banget, kadang-kadang ngejarin ke adik-adik, ke saudara, kemana, cobalah online, naikin, cobalah geluti, cobalah naikkan viewernya, nggak apa-apa asal punya online seperti itu. Online itu sebetulnya tidak gampang, tidak mudah. YouTube saya saja sudah belasan tahun, yang mana saya belum bisa jadikan alat untuk jualan. Termasuk saya menjual di Facebook, TikTok juga punya, Instagram juga punya, e-commerce semua juga saya punya tokonya. Ya, saya mencoba punya akun, menjual sesuatu kecil mungkin karena tidak fokus, tapi itu tidak mudah, memang susah. Jadi kalau kita bilang kenapa kalian tidak ikut online, sudah kondisi terpepet sekarang, mau masuk online itu tidak mudah, perlu waktu bertahun-tahun untuk konsisten. Seperti itu. Tapi itu ada tapinya. Ada satu hal yang sebetulnya ada cara untuk menaikkan di online. Ada dua. Satu yang organik, dua yang anorganik. Organik itu betul-betul viewer apa adanya. Misalkan saya bikin konten kripto atau konten teknik di Tech 51, itu adalah konten teknik. Normal, saya bikin video, saya upload. Bikin video, saya upload. Syukur ada nonton, enggak apa-apa. Atau saya mau jualan di situ. Saya misalkan jualan solder, obeng dan lain-lain. Itu adalah organik, murni dari subscriber. Kalau subscriber aja 1000, video saya akan tersebar ke 1000 orang. Ditonton dan tidak itu urusan lain lagi. Itu adalah organik. Yang kedua, ada satu cara sebetulnya yang supaya lebih cepat adalah anorganik, yaitu dengan cara menggunakan jasa iklan. Jadi kalau di YouTube ada namanya Google Ads. Kemudian di Facebook ada Facebook Ads juga, kita bisa bayar. Kemudian di TikTok juga bisa, di Lazada bisa, di OLX bisa, di Instagram bisa. Kita membayar ke mereka untuk menaikkan viewer kita. Jadi kalau kita mau usaha UMKM anorganik, kita bisa gunakan budget kita, budget sewa toko, kita alihkan untuk iklan. Karena itu adalah satu-satunya cara supaya kita jalan anorganik, tidak secara organik. Kalau organik, viewer apa adanya, perlu bertahun-tahun. Itu juga belum tentu. Nah, caranya adalah misalkan di YouTube. Kita bisa bayar Google Ads. Misalkan kita tinggal pilih mau lokasi mana pasar kita, lokal kah, Jakarta kah, Jawa kah, atau se-Indonesia, atau bahkan kita milih semua negara. Kita bisa tinggal milih, kita bayar target viewernya antara 1000, 2000, 5000, 10.000 terus seperti itu. Maka kita bayar sesuai budget kita. Bisa minimal 50.000, 100.000, 200.000 dan berjuta-juta. Terserah kalian mau bayar
berapa nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa di Facebook juga bisa. Di OLX juga bisa kalau kalian jualan rumah, jualan motor, jualan apa. Jauh lebih bagus kalau misalkan dengan membayar kepada platform. Saya sudah mencoba semuanya, sudah saya coba semuanya. Nah, mengiklan ini, membayar iklan ini itu hanya sebuah jaminan untuk video kita dilihat oleh banyak orang sesuai target. Misalkan untuk viewer 1000 sampai 2000 orang, kita perlu dana misalkan 200.000. Jadi Facebook, YouTube kah, apakah platform, dia akan menyebarkan video kita, iklan kita kepada 1000 penonton. Secara otomatis akan ditonton oleh 1000 orang. Apakah jaminan dari 1000 orang akan membeli? Tidak, itu bukan tugas platform. Platform itu kita bayar hanya untuk memastikan video kita ditonton oleh ribuan orang sesuai target kita. Semakin besar iklan kita bayar, maka semakin banyak viewernya. Untuk mendapatkan pembeli, tentu saja harus menarik. Tentu saja kita harus ahli dalam mengedit, memberikan gambar yang bagus, angle yang bagus, kata-kata yang bagus. Setelah itu dapat supaya orang tertarik untuk mengklik membeli. Begitu membeli, kita harus memberikan pelayanan. Seberapa cepat kita merespon, berapa cepat kita menjawab pertanyaan, berapa cepat kita mengirim, berapa cepat kita memberikan barang sesuai kualitas yang kita jual. Misalkan ada cacat, bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita memberikan garansi, dan lain sebagainya. Ada urut-urutan untuk menjual secara online. Satu kali cacat, maka itu adalah rintangan pertama, kegagalan pertama. Kita jualan pertama sudah dikomplain, itu adalah sebuah kegagalan. Karena itu adalah mesin. Mesin itu tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita minta maaf, tidak bisa. Mesin itu akan memblok bahwa kita sudah penjual yang curang misalkan. Karena mengirimkan barang tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh konsumen. Jadi ada urutannya walaupun kita berjual dengan online. Jadi orang baru pun masih memungkinkan untuk kita jualan lebih cepat menggunakan yang anorganik, menggunakan modal. Pada saat kita jualan fisik, pasti kita mengeluarkan biaya untuk sewa toko, bikin banner, modifikasi interior, dan lain-lain. Jika dalam dunia online kita sudah membuang itu, tetapi sebetulnya uang itu kita gunakan untuk membayar iklan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan itu. Karena kalau tidak, kalau kita mau secara organik, itu betul-betul nasib, betul-betul untung-untungan. Saya sudah membuktikannya, saya sudah bertahun-tahun, sudah belasan tahun dari awal-awal YouTube ada, awal-awal Facebook ada, bahkan dulu Friendster dan lain-lain itu sudah melakukannya, dan itu tidak mudah. Jadi betul-betul harus bikin yang bagus, bikin video yang berkualitas, bikin yang menarik, dan lain sebagainya. Jadi kalau organik, kalau kalian mau mengawali jualan organik tanpa mau mengorbankan biaya, maka berharaplah kalian untuk mendapatkan nasib baik, luck. Kalau nasibnya baik, oke, tapi kalau tidak, maka akan mentah. Jadi perhitungkan, kalau mau online, lakukan, pindahkan aset yang biaya yang tadinya di toko fisik kita ada. Seperti kalau kita mau jualan bakso, beli gerobak, dan segala macam perangkatnya, uang itu kita alihkan untuk ke online. Jadi harus punya mindset seperti itu. Jualan perlu modal, iya. Fisik maupun online perlu modal.
Sekali kalian tidak mau mengeluarkan modal untuk iklan, maka selama itulah kalian akan lama dan lama pada akhirnya kalian akan putus asa. Sama seperti banyak orang yang sudah mencoba melakukan live, mencoba melakukan jualan, mencoba melakukan di e-commerce, di YouTube, di mana dan lain-lain. Banyak mereka yang gagal. Kenapa? Karena persaingannya jauh lebih luas. Yang tadinya kita jualan satu lokasi, persaingannya adalah tetangga kita, pedagang lain kanan kiri. Sekarang persaingannya adalah satu Indonesia yang jumlahnya ribuan orang dengan produk yang mungkin sama. Jadi buat kalian yang UMKM hari ini, jangan takut, apalagi yang sudah di TikTok, katanya TikTok mau ditutup lah, mau di-ban lah, dan lain-lain. Saya rasa pemerintah tidak melakukan itu, tapi mungkin akan sedikit mengatur. Mungkin tidak akan ditutup seperti India maupun Amerika dengan berbagai alasan lah gitu ya. Misalkan di Amerika dengan alasan datanya diambil oleh China untuk mata-mata dan lain-lain, itu kan untuk menjaga masyarakatnya. Di India juga sama, sudah di stop juga dengan alasan mereka. Kalaupun kita mau stop di negara kita, apakah itu sebuah solusi? Mungkin tidak juga. Karena di TikTok juga banyak orang yang terlibat di UMKM juga. Walaupun itu artis TikTok, walaupun itu anak-anak, walaupun itu banyak orang yang mencari pendapatan di situ. Artinya mereka menjual sesuatu, mereka mendapatkan uang dari jualan sesuatu. Nah, mungkin yang perlu diatur, misalkan saya TikToker, saya menjual barang saya sendiri, produk dalam negeri, is okay. Yang jadi masalah adalah ini produk murah yang dijual yang langsung dari pabriknya sana, yang dikapitalisme oleh sana. Kita tuh hanya mengafiliasi saja, kita hanya membantu menjualkan, mereka yang mengirim itu barang dari sana, kita belum tahu pajaknya, belum tahu impor dan lain-lain. Mungkin TikTok tidak bayar kepada negara karena nggak ada pajak tentu saja, karena izinnya kan cuma media sosial. Jadi jualan dia negara nggak dapat pajak. Tapi kalau e-commerce pasti ada pajaknya, ada aturannya. Kalau impor ada aturan A, B, C, D, F, G, H, ada harus bayar pajak bea masuk dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang perlu diatur supaya negara tetap mendapatkan manfaat dari TikTok ini. Dan orang-orang di sekitar kita atau UMKM tidak kalah juga gitu ya, karena biar bagaimanapun kalau kita jualan online, perputaran uang hanya dari pembeli kepada TikToker. Misalkan saya di YouTube, saya menjual sesuatu, uang itu dari pembeli kemudian ke saya. Sisanya adalah pembayaran dari orang-orang logistik dari pos. Itu saja. Tapi orang jualan fisik, UMKM fisik, Tanah Abang misalkan, kita berjalan ke sana, ada tukang parkir di sana, ada yang jualan makanan, jualan minuman dan lain-lain. Mereka itu secara perputaran ekonomi terbagi lebih banyak dibanding online. Jadi secara ekonomi semakin perputarannya luas, pemerataan semakin baik. Jadi betul negara harus turun tangan, dan kita semua sebagai orang yang ingin melakukan jualan, atau sekarang yang saat ini menggeluti dunia UMKM fisik, cobalah beralih, cobalah lakukan online pelan-pelan. Sebetulnya lakukan supaya lebih cepat dengan anorganik. Bayar saja, beriklan 100.000, 200.000, anggap saja itu uang sewa. Uang sewa yang kita alihkan ke iklan. Karena itu satu-satunya cara untuk mempercepat viewer kita, mempercepat pasar kita. Walaupun tidak ada jaminan bahwa penonton itu selalu akan membeli barang kita, setidaknya toko kita
produk kita dilihat oleh banyak orang. Semakin banyak yang melihat, semakin besar peluang untuk barang kita terjual. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye.